kelompok ormas A dengan ormas B berantem nih, berbenturan nih. Kalau saya buka usaha di situ, nanti apalagi usaha saya maju, jadi perebutan nih. A ngerebut, B ngerebut, akhirnya ngeri lah saya di situ. Jadi makanya kalau orang mau buka usaha nih, kita tanya RT-nya, Bang di sini ormasnya gimana? Atau pasti seperti itu, Bang. Nah, menurut Bang Agus, kericuhan yang terjadi di ormas ini membuat ketakutan para pengusaha itu wajar nggak? Itu kan yang akhirnya membuat si pengusaha-pengusaha yang mau datang ke area tersebut udah ngeri duluan, Bang. Tapi kalau ormas itu, Bang, kalau orang usaha, kadang-kadang dia datang itu, maaf ya, meminta upeti atau meminta uang keamanan. Menurut Abang tuh wajar nggak? Tapi realitanya, Bang, kayak perebutan lahan parkir, perebutan area kekuasaan. Oh nih karena nih usahanya ada di jalan ini nih, ada di garis ini, ada di toko ini nih, barisan ruko ini nih, gue yang jaga nih. Kalau antar ormas itu sebenarnya ada masalah yang belum terselesaikan, bukan masalah bagi-bagi kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, konten ini nih kebetulan yang kita panggil ini Dewan Penasihat Ormas. Ormas ya namanya masyarakat gitu ya. Ormas-ormas di negara kita tuh ada beberapa dan itu nggak usah kita sebutin lah. Tapi kalau kita sebutin pun sebenarnya nggak ada yang tersinggung juga. Ya, PP, FBR, Porkabi di Jakarta nih ya. Kalau FPI udah dibubarin apa ya? Ya pokoknya ormas lah, ormas semua tahu lah. Apalagi kalau di daerah-daerah tuh makin banyak ormas-ormasnya karena penduduk setempat aslinya, Bang ya. Iya. Penduduk aslinya. Yang saya juga mungkin gaptek lah, nggak bisa saya sebutin satu-satu lah namanya ormas. Intinya nih, Bang Agus ini posisinya saat ini adalah Dewan Penasehat Ormas. Penasehat itu artinya kan dituakan atau petuah-petuahnya tuh banyak yang bermanfaat untuk ormas tersebut. Gini pemirsa. Mengacu ke judul kontennya, gini. Kebanyakan dari kita nih, kita mau jadi pengusaha, mau buka usaha. Tapi karena usaha kita ini membutuhkan tempat baru yang nggak bisa di dekat-dekat rumah kita gitu ya, harus di tempat lain, di daerah lain, itu nggak mudah. Saat kita udah dapat tempat bagus, cocok, umpama nih, kita ngambil contoh, kita mau buka perikanan, mau buka ternak ikan lah. Lahannya bagus, airnya bagus, ikannya pokoknya suasananya bagus, pas sama kita. Kita kalkulasi modal semua, pas bisa jalan. Tapi jarang atau kebanyakan ada yang orang sudah memikirkan, ada tidak memikirkan. Yang ini ada masalah nggak sama ormas di sini? Pungutan liarnya gimana? Ormasnya rese atau enggak? Atau bla 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 gimana? Nah, ini yang bisa jawab si bukan ini sih. Tepat malah, kalau menurut saya tepat karena beliau yang berkecimpung, walaupun mungkin bawa-bawahan mereka adik-adik atau yang masih satu bendera atau lain bendera lebih kurang sama lah menurut saya. Satu bendera lain bendera, konsep jalannya si ormas ini lebih kurang sama. Bang Agus, ya. Itu tadi yang udah saya buka tuh. Kalau menurut Bang Agus, ormas tuh rese nggak sih, Bang? Sama orang yang baru datang, pengusaha baru datang, biasa rese nggak sih menurut ente tuh? Enggak lah. Ormas itu paling ramah. Ormas paling ramah? Ramah sebenarnya. Gayanya gaya preman-preman gitu, abang bilang ramah tuh, Bang? Ya cuma lu sopan, gue lebih sopan. Lu sopan, gue lebih sopan. Lu nggak sopan, gue sikat. Itu prinsipnya tuh? Iya. Tapi kalau ormas itu, Bang, kalau orang usaha, kadang-kadang dia datang itu, maaf ya, meminta upeti atau meminta uang keamanan. Menurut abang tuh wajar nggak? Bukan ormas tuh, oknum kali. Oh, oknum namanya itu, Bang? Jadi kalau ormas itu zaman dulu ya, itu kan kumis tebal, tenaga gede, badan gede, istilahnya nggak jago lah. Tapi zaman sekarang ya enggak lah. Ormas itu lebih kepada bagaimana caranya menciptakan menciptakan organisasinya diterima oleh masyarakat. Berarti kan dia harus membawa kepada masyarakat. Iya. Jadi tidak memisahkan diri bahwasanya ormas ini centeng. Enggak, salah itu. Tapi realitanya, Bang, kayak perebutan lahan parkir, perebutan area kekuasaan. Oh nih karena nih usahanya ada di jalan ini nih, ada di garis ini, ada di toko ini nih, barisan ruko ini nih, gue yang jaga nih. Nah tuh perebutan wilayah begitu antar ormas itu alasannya apa tuh, Bang?
Kalau menurut Abang Rama, sementara itu keributan internal atau gimana tuh Bang? Kalau antar ormas itu sebenarnya ada masalah yang belum terselesaikan. Bukan masalah bagi-bagi kue. Oh gitu. Kalau bagi-bagi kue antara pemimpinnya bisa duduk bareng. Cuma kadang di bawahnya ini kan ada sentimen pribadi, ada masalah pribadi, ada kue pribadi yang diusik, dinaikkan ke ormas, sehingga ormasnya yang panas duluan kan. Nah, mereka bentur. Sebenarnya bukan masalah bagi-bagi kue, kecil lah kue buat ormas itu, kecil. Itu porsi yang kecil. Yang saya ambil kesimpulan di sini, jadi ormas itu sebenarnya baik. Tapi ketika terjadi perbenturan atau apa, itu mungkin karena ada masalah pribadi atau hal-hal lain yang tidak terselesaikan, dibawa ke ormas. Ya, yang membawa sentimental pribadi lah, dibawa ke ormas, sehingga ormas kan mudah dipicu, seperti peluru, melesat tak ragu, tembak mati. Nah, itu kan yang akhirnya membuat si pengusaha-pengusaha yang mau datang ke area tersebut udah ngeri duluan, Bang. Ya, sejauh bisa diplomasi kepada ormasnya nggak ada masalah. Harusnya. Atau ada kan gini Bang, umpama nih saya mau buka usaha di wilayah A. Di wilayah A itu saya tahu tempat perselisihan, keributan atau historinya sejarah kelompok ormas A dengan ormas B berantem nih, berbenturan nih. Kalau saya buka usaha di situ, nanti apalagi usaha saya maju, jadi perebutan nih, A ngerebut, B ngerebut, akhirnya ngeri lah saya di situ. Jadi makanya kalau orang mau buka usaha nih, kita tanya RT-nya, Bang di sini ormasnya gimana? Atau pasti seperti itu Bang. Nah, menurut Bang Agus, kericuhan yang terjadi di ormas ini membuat ketakutan para pengusaha itu wajar nggak Bang? Atau itu ketakutan yang nggak penting lah sebenarnya? Sebenarnya ketakutan yang nggak penting, karena udah terlalu viral, jadi mereka kan hanya dapat informasi saja, dengar, lihat sekilas. Jadi nggak paham tuh ormas tuh dia emang sebenarnya seperti ini apa enggak sih gitu. Jadi normal aja sebenarnya. Keadaan ini normal aja. Pada kenyataannya? Iya, nggak perlu takut, nggak perlu ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau buka usaha dimanapun, buka aja. Ormas nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Kalau orang masuk datang, ya kita sopan aja kita. Iya. Nih Bang, nih saya baru buka nih Bang, untungnya juga belum ada. Iya. Tapi kalau Abang mau bantu-bantu jaga keamanan di sini apa gimana ya, saya ada sedikit saya kasih. Gitu kali ngomongnya ya? Ngomong fair aja, sini aja Bang, ngopi Bang. Ngobrol fair-fairan, bahwasanya gue mau usaha di sini nih. Tolong belum ada apa-apa, biar aja gue jalan dah. Belum apa-apa kan? Ya udah gitu aja. Kalau setahun lu lihat gue udah ada beneran sedikit apa rada gitu. Bisa lah, gue minta bantuan lo lah. Buat bantu-bantu jaga keamanan atau gimana gitu ya, speak-speaknya aja ya. Nah tuh caranya pemirsa tuh, kalau ketakutan belum apa-apa kalian udah ketakutan mau buka usaha di sini ntar begini, tapi pada realitanya itu kalau kita baru buka usaha nih nggak usah lama-lama dah, sebulan sekali atau ada aja nih kop surat nih datang, ketua kita mau hajatan atau Bang kalau THR setahun sekali masih wajar dah. Kadang ini ada musibah, minta bantuan nih ketua kita, ada aja omongannya. Tuh ormas kayak gitu bener nggak menurut Abang? Jadi bener lah. Oh nggak bener? Nggak bener lah. Tapi kalau itu terjadi gimana tuh Bang? Sikap si pengusaha kita nih yang buka usaha didatengin ormas bawa kop surat, respon kita apa tuh Bang? Ya dilihat aja mapnya, diterima, datengin markasnya. Ketemu ketuanya. Terus? Bahwasanya ada kop surat seperti ini. Ini warga sudah mulai resah. Tolong diperhatikan. Hari itu dicari tuh orang, copot. Dicopot? Dilepasin atributnya. Sekarang, kalau dulu ya dulu itu kan barbar. Barbar lah. Kalau sekarang? Nggak bisa. Udah sopan-sopan nih? Nggak bisa. Ada ancaman copot atribut Bang? Copot atribut. Itu maaf ya, ketum kita sendiri, ketua umum. Ya. Udah kasih wacana seperti itu. Kalau ada yang pungutan liar, ya, bukan waktunya lagi. Bukan waktunya lagi. Nah, ini berarti pemirsa ini udah mulai aman nih. Bagi kalian yang mau buka usaha dimanapun tempat, kalau ada pungut-pungutan liar pakai kop surat atau gimana mengatasnamakan sumbangan bantuan, pertanyakan dulu ke poskonya Bang ya.
bener nggak cosplay namanya? Pertanyakan dulu nih bener apa enggak, apa gimana ya? Karena dari ketua umumnya, kalau versi Dewan Penasehat sudah ada kebijakan akan mencopot atributnya bang. Iya siap. Bener nggak? Tapi bang gini bang, kalau berhubung kita lagi ngomong ormas nih ya, saya umpama ormas A gitu bang. Saya contohnya debt collector lah. Saya ormas A, saya kerja sebagai debt collector. Kan boleh dong. Jadi saya punya pekerjaan lain, tapi di rumah saya sebagai ormas nih, gabung sama area sekitar nih. Ketika saya jadi debt collector, saya dapat tugas untuk ke wilayah lain nih. Di wilayah lain itu begitu saya masuk gang ada posko yang sama nih bang. Berasa ada dekingan dong. Itu prosesnya gimana bang? Si ormas setempat akan mendukung apa yang akan dilakukan oleh saya nih, atau menolak atau menjaga atau gimana? Umpama saya bilang, bang, saya mau nagih duit nih sama orang namanya si A, nih tunggakannya udah sekian nih. Kalau abang nih ormas yang sama saya, kira-kira mendukung, ngebantuin, atau malah nolak bang? Jangan dah, wilayah sini jangan lu sentuh, kan kita satu baju nih. Umpama gitu bang, itu gimana bang? Ya pastinya kan setiap ormas itu kan di setiap jaringan kecamatan kelurahan tuh ada. Iya. Nah, begitu dia terima surat perintah tarik atau surat perintah hutang, dia akan lakukan karena personil dia kerja. Secara personil dia kerja, jadi harus dilakukan. Iya, dia lakukan kan. Tapi karena dia punya ormas yang tagline-nya seperti itu, artinya punya dulur di sana, dia kondisikan untuk silaturahmi dulu situ. Sebelum ke targetnya. Target. Oh, jadi dia sowan dulu nih. Umpama dia ada masalah sama si Anu di wilayah ente, ya kan? Pasti kita ngomong. Ya udah, ntar gua tanyain dulu dah. Baru kita turun ke si debitor lah. Ngobrol bla 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 bla. Ya kalau memang masih bisa dinegosiasikan, maka insya Allah bisa dinegosiasikan. Kalau nggak bisa dinegosiasikan, ya dia report lagi sama kawan A tadi. Tapi bisa dinegosiasikan, gimana ya? Sikat. Ya nggak usah disikat, kan gue yang ademin. Sebisa mungkin kita negosiasi. Kalau begitu, kalau dengar cerita begini bang, berarti ormas itu berguna ya bang ya? Berguna dong. Untuk melindungi masyarakat dong? Berguna, lebih melindungi dia daripada yang lain, istilahnya. Kalau biasa kan masalah tuh dibikin ruwet toh, gimana caranya diperes jadi duit. Ya kalau memang itu masih keluarga kita, istilahnya di area wilayah kita, ya kalau bisa jangan ada keonaran kan gitu. Kita jaga wilayah kita sendiri kan. Kalau dengar begini berarti mindset saya nih, pribadi saya nih bang ya. Saya kalau ngeliat ormas nih, dari dulu saya kalau ngeliat ormas, mau benderanya apapun, ormas itu pasti jagoan di tempat itu. Biang rese, biang onar di kampung tersebut, umumnya seperti itu kan bang, jagoan. Makanya kalau ngeliat ormas, aduh si A lagi, bener nggak? Alasannya kenapa bang? Ormas itu merekrut orang-orang yang ibarat kata dalam tanda kutip jago-jago begitu, alasannya gimana? Apa biar namanya besar, biar ditakutin, atau ada alasan tertentu bang? Jadi kalau di ormas itu kita merangkul masyarakat yang miring, itu fungsinya adalah gimana caranya mereka bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan yang lain secara positif. Artinya kalau dia punya kegiatan negatif, mudah-mudahan dia masuk ke ormas jadi nggak negatif. Dia preman sebelum ini. Ya. Dia preman, dapat baju. Yang tadinya dia negatif, sekarang jadi banyak temen nih. Iya. Positifnya di mana bang? Positifnya kan sehingga mereka dapat informasi, silaturahmi. Oh, apa sih yang dia butuh nih di ormas kan? Silaturahmi kan? Untuk menciptakan income buat dia. Pemasukan ya? Pemasukan buat dia kan? Nah, dari situ kan income itu insya Allah positif. Jadi gerak mereka kan nggak negatif. Kalau dia ngelakuin sesuatu yang buruk pasti ditegur juga sama ormasnya bang ya? Karena dia pakai atribut dia jaga marwah lah. Jaga marwah? Iya. Jaga kehormatan sih. Jaga kehormatan itu. Jadi nggak bisa semena-mena. Sebelum dia pakai atribut, sebelum dia di bawah benderanya, ya, dia masih semau maunya nih. Ya, kalau dia belum pakai atribut, golok kan kemana-mana tuh. Iya. Nah, tapi setidaknya pas dia pakai atribut, goloknya disarungin lah. Gitu bang. Keren. Setidaknya disarungin kan. Jadi intinya kalau kita mau buka usaha di mana ada ormas itu nggak usah takut. Nggak usah takut. Sesuai kontennya nih pemirsa nih. Jadi nggak usah takut. Karena sebenarnya ormas tuh sekarang sudah baik-baik. Yang tadinya jagoan, tadinya orang brengsek, setelah dia menggunakan baju ormas, mau nggak mau dia akan menjaga marwahnya, tindak tanduk dia juga akan dijaga.
Bang, terakhirnya sebelum penutupan, dari abang sendiri ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau buka usaha yang kira-kira di wilayah tertentu, cara sowannya gimana ke ormasnya, atau harus sowan atau nggak usah nunggu didatengin aja atau gimana kira-kira bang? Buka aja dulu, setelah buka kalau memang si ormas itu datang, tarik aja ngopi bareng, terus dibuat senyaman mungkin lah. Dia tidak akan menggonggong lah, dia tidak akan menggonggong, tidak akan menggigit, selagi kita masih bisa bernegosiasi. Semua bisa diselesaikan dengan diplomasi, santai aja. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.